Evergreen Group atau Evergreen Real Estate Group merupakan sebuah perusahaan pengembang properti yang penjualannya terbesar nomor 2 di Cina. Perusahaan ini berbasis di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, dan memiliki lebih dari 1.300 proyek real estate di lebih dari 280 kota di Cina, dan manajemen layanan propertinya terlihat pada lebih 2.800 proyek di 310 kota di Cina. Kesuksesan perusahaan Evergreen Group membuatnya berani memperluas jangkauannya ke sektor kendaraan listrik, manajemen kekayaan, taman hiburan, pelayanan perawatan kesehatan, unit produksi video dan televisi hingga olahraga, khususnya sepak bola. Saham dan obligasi Evergreen termasuk dalam indeks di seluruh Asia. Di balik kesuksesannya, Evergreen juga diduga merupakan perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang buruk. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus di penghujung tahun 2021, di mana perusahaan menghadapi risiko likuiditas sebagai akibat dari pembayaran utangnya, yang diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar. Tingginya arus kas perusahaan yang berada pada tekanan yang besar, serta turunnya keputusan pemerintah China untuk mengurangi jumlah utang yang dapat diambil perusahaan membuat Evergreen mengalami krisis modal di tengah ramainya usaha di seluruh sektornya, hingga menyebabkan perusahaan ini menangguhkan pembangunan yang telah dilakukan seperti pembangunan gedung dan apartemen, serta menunda pembayaran terhadap vendor atau suppliernya. Selanjutnya adalah detail kasus kegagalan kredit Evergrande. Terdapat 3 penyebab yang membuat Evergrande mengalami kegagalan kredit, yaitu aturan kekayaan miliarder, kontrol utang perusahaan properti, dan pemberian diskon yang membabi buta. Kasus kegagalan kredit Evergrande bermula dari pendanaan yang diambil oleh perusahaan dalam beberapa tahun terakhir sebagai upaya pengembangan perusahaan. Perusahaan melakukan ekspansi secara agresif dengan mengambil pinjaman utang lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2021, perusahaan mengalami banyak masalah yang disebabkan oleh perubahan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Cina. Aturan diperkenalkan untuk mengendalikan biaya pinjaman pengembang yang membatasi utang, yang dalam hal ini memiliki kaitan dengan arus kas, aset, dan tingkat modal perusahaan. Untuk merespon aturan baru tersebut, perusahaan melakukan beberapa langkah, yaitu melakukan penawaran properti dengan diskon besar-besaran untuk memastikan adanya dana atau uang yang masuk ke dalam perusahaan. Tapi hal ini tidak memberikan hasil yang positif bagi perusahaan, karena pemerintah Cina mulai memberlakukan pembatasan penyaluran kredit kepada sektor pengrumahan. Jenis atau produk exposure, struktur dan detail kredit. Yang pertama adalah senior notes. Yang kedua terdapat PRC Corporate Bonds. Selanjutnya terdapat Convertible Bonds yang diturunkan pada tanggal 30 Januari 2018, 14 Februari 2018, dan yang terakhir pinjaman bank dan pinjaman lainnya. Pinjaman lainnya terutama merupakan anak perusahaan tertentu dari grup di RRC yang bergerak dalam pengembangan proyek real estate telah mengadakan perjanjian pendanaan dengan lembaga keuangan tertentu. Di mana dari keempat jenis atau produk kredit tadi bersamaan jatuh tempo pada akhir 2021. Sebagai pengembang yang sangat besar di Cina, perusahaan dapat memberikan dampak yang cukup besar kepada ekonomi Cina. Kesalahan awal dalam proses pemberian kredit ini bermula dari banyaknya orang yang membeli properti perusahaan, bahkan sebelum properti tersebut mulai dibangun. Dengan mulai dibatasinya pinjaman untuk sektor real estate, hal ini menyebabkan turunnya penjualan properti yang membuat perusahaan mengalami kesulitan untuk memulai melakukan pembangunan properti yang telah berhasil dijual. Dengan kebijakan baru, hal ini menyebabkan krisis modal perusahaan sehingga membuat perusahaan melakukan penangguhan pembangunan gedung baru dan menunda pembayaran vendor atau supplier. Beberapa perusahaan yang melakukan bisnis dengan Evergrande juga mengalami kerugian besar karena perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Perusahaan yang mengalami dampak kerugian termasuk perusahaan konstruksi hingga pemasok materi. Kasus Evergreen ini menjadi kasus besar yang dampaknya bersifat makro, di mana hampir seluruh negara di dunia merasakan dampak yang disebabkan dari kasus gagal kredit oleh Evergreen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Evergreen menyatakan bahwa masalah yang sedang mereka hadapi mampu menimbulkan situasi cross default, di mana kegagalan kredit yang mereka miliki di satu transaksi saja mampu menular pada perusahaan-perusahaan lain yang berhutang ke bank. Pihak yang terdampak antara lain yang pertama adalah bank. Industri perbankan menjadi pihak pertama yang memperoleh dampak dari adanya kegagalan pembayaran kredit, terlebih jika terdapat efek menular pada sektor properti. Yang terkena dampak terbesar dari kasus ini antara lain yang pertama Bank Sentral Cina.
Bank Sentral Cina merupakan salah satu pemberi pinjaman utama Evergrande, yang mana mereka menuntut seluruh hasil bersih dari penjualan properti perusahaan Evergrande digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya pada pengembang. Yang kedua, bank luar negeri. Evergrande memiliki utang mencapai 300 miliar US dollar atau sebesar 4.290 triliun rupiah, dengan hampir 20 miliar US dollar atau sebesar 286 triliun rupiah yang merupakan utang luar negeri, di mana pembayaran pertama bunga obligasi sebesar 47,5 juta US dollar pada 23 September untuk obligasi dolar 9,5% Maret 2024. Selain dua utang di atas, Evergrande juga memiliki utang di banyak bank-bank lokal serta lembaga keuangan lainnya yang tidak dijelaskan secara rinci pada laporan maupun media manapun. Yang kedua, yang terkena dampak adalah pembeli rumah dan investor. Terjadinya kasus ini menimbulkan kekecewaan dari para pelanggan yang merupakan pembeli rumah maupun investor pada Evergrande, hingga memicu terjadinya kerusuhan sosial pada beberapa kota di Cina. Sekitar 100 investor pada 27 September 2021 mendatangi kantor Evergrande di Shenzhen untuk menuntut raksasa properti ini membayarkan pinjaman yang dimiliki pada jasa keuangan yang telah jatuh tempo. Diketahui, sentimen telah menyebar luas ke obligasi imbal hasil tinggi di Asia, di mana imbal hasil obligasi luar negeri Asia banyak didominasi oleh perusahaan properti, bertambah tinggi dengan rata-rata sebesar 13%. Hal ini menunjukkan bahwa investor luar negeri juga berada di pihak yang mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu pemasok atau vendor. Pengaruh dari kasus kegagalan pembayaran kredit Evergrande ini mampu merembet ke industri lain apabila pemasok perusahaan tidak mendapatkan pembayaran. Menurut laporan, pada Agustus 2021, S&P memperkirakan bahwa pada 12 bulan ke depan, Evergrande memiliki tagihan lebih dari 140 miliar yuan atau sebesar 2,16 miliar dolar AS. Dan terdapat juga hutang dagang dari kontraktor yang masih harus diselesaikan, sekitar 100 miliar yuan dari jumlah yang telah disebutkan sebelumnya jatuh tempo pada 2021. Menurut beberapa sumber berita online yang terbit menyebutkan bahwa Evergrande melakukan negosiasi pada pemasok dan kontraktornya untuk menerima properti fisik sebagai pembayaran sebagai salah satu upaya Evergrande menghemat untuk pembayaran pinjaman. Selanjutnya adalah dampak kasus Evergrande. Perusahaan Evergrande merupakan perusahaan yang sangat besar. Dengan kegagalan kredit yang terjadi, hal ini akan memberikan dampak yang cukup besar untuk ekonomi Cina dan juga pasar di luar Cina. Untuk sistem keuangan Cina sendiri, perusahaan dapat memberikan dampak bangkrut bagi perusahaan-perusahaan yang berbisnis dengan Evergrande. Evergrande memiliki aset sekitar 2 triliun Cina Yuan. Nilai aset ini memberikan kontribusi sebesar 2% dari produk domestik bruto Cina, sehingga langkah apapun yang diambil oleh perusahaan dapat menyebabkan gangguan bagi pasar. Sehubungan dengan kasus kegagalan kredit Evergrande, yield corporate China Issue Index juga turun ke level terendah dalam 16 bulan terakhir. Dan premi obligasi yang diterbitkan oleh Amerika Serikat atas permintaan peminjam Cina juga melonjak ke level tertinggi yang menggambarkan bahwa investor global enggan terhadap surat utang Cina. Pada bulan September 2021, perusahaan telah memberitahu bank bahwa perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo pada tanggal 20 September. Biaya pinjaman yang tinggi dalam jangka waktu lama dapat memberikan beban kepada perusahaan lainnya, dan akhirnya akan menyebabkan peningkatan default kepada seluruh sektor perbankan. Dengan dominasi dolar Amerika Serikat dalam pasar obligasi domestik, hal ini akan memperburuk kesulitan refinancing beberapa pengembang. Sektor real estate merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi negara Cina selama bertahun-tahun. Bahkan investasi real estate mencapai 13,5% dari produk domestik bruto selama 5 tahun terakhir. Ekonomi Cina tersendat pada Agustus dirugikan oleh langkah-langkah pandemi dan pembatasan pinjaman properti. Pertumbuhan penjualan retail bulan lalu melambat hingga 2,5% dari tahun lalu. Untuk Indonesia sendiri, kasus Evergrande dapat memberikan dampak pada sektor yang berkaitan dengan bahan baku atau material proyek dari properti di Cina. Sektor perumahan Cina dapat memberikan dampak terhadap 170 subsektor ekonomi, mulai dari subsektor besi baja hingga industri furnitur.